Halo teman-teman. Menurut survei oleh Pew Research Center, Pakistan adalah salah satu dari sedikit negara dengan pandangan yang paling positif dan Cina. Dengan rasio berkisar antara 80 hingga 90% dari tahun 2014 hingga 2018, yang menunjukkan bahwa hubungan kedua negara sangat erat. Namun, untuk mengakhiri hari ini, Pakistan pernah harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Cina. Mengapa mereka melakukannya? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1947, Pakistan dan India bersama-sama mendeklarasikan kemerdekaan mereka, dengan perbatasan yang ditarik oleh Inggris, berdasarkan wilayah yang dihuni oleh dua agama yang berbeda, Hindu dan Islam. Khususnya wilayah Kashmir sebelum itu, adalah negara yang otonom dan tidak terbagi. Mereka diizinkan untuk bebas bergabung dengan salah satu dari dua negara baru itu, dan mereka memilih India. Pakistan tidak setuju, karena mayoritas penduduk Kashmir adalah dari agama yang sama, melancarkan perang, yang mengakibatkan kematian hampir 10.000 orang di kedua belah pihak. Memanfaatkan kekacauan itu, Cina melompat masuk dan mengambil alih sebidang wilayah seluas 38.000 km persegi yang dikenal sebagai Aksai Chin. Mereka berkata, daerah ini telah menjadi milik kita sejak zaman kuno. Pakistan, karena dia pahit tentang India, menyambut baik tindakan Cina. Tak hanya itu, ketika Cina mengklaim kedaulatan atas lembah Shaksgam yang memiliki luas sekitar 5.180 km persegi. Pakistan mereka juga setuju dengan Cina, dalam perjanjian 1963. Akibatnya, Cina menganggap Pakistan sebagai saudara dekat. Hubungan mereka semakin dekat dan dekat, pada 1960-an, ketika Uni Soviet dan Beijing mengubah teman menjadi musuh. Itulah sebabnya, dalam dua perang perebutan wilayah berikutnya, tahun 1965 dan 1971, Cina memberikan banyak bantuan ke Pakistan, sementara Uni Soviet membantu India. Pada tahun 1971, Ali Bhutto menjadi presiden Pakistan. Orang ini adalah penggemar rezim sosialis Cina. Dia mengikuti jejak Mao Zedong dan menasionalisasi sebagian besar industri penting seperti produksi besi dan baja, listrik, petrokimia, tekstil, DLL. Pada saat yang sama, takut bahwa India akan melancarkan serangan balasan atas agresi sebelumnya, Bhutto mengumpulkan ilmuwan terbaik negara itu untuk mengembangkan senjata nuklir. Karena hal inilah, bersama dengan poros dari kapitalis menjadi sosialis, yang menyebabkan berakhirnya hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Dan awal dari embargo yang berlanjut hingga hari ini. Sebelumnya, mereka menganggap satu sama lain sebagai sekutu, melawan pengaruh Uni Soviet. Pada tahun 1974, India melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya, yang selanjutnya membuat Pakistan khawatir. Bhutto bersumpah bahwa, kita akan makan rumput atau daun bahkan jika kita kelaparan, kita harus membuat bom sendiri. Namun, mereka memiliki dua masalah besar. Satu adalah kekurangan uang, yang lain adalah kurangnya teknologi. Adapun uang, mereka harus mengurangi pengeluaran untuk pembangunan ekonomi dan rencana kesejahteraan sosial, untuk menghemat anggaran. Adapun teknologi, mereka mencari bantuan tetangga mereka. Meski juga khawatir dengan ancaman dari musuhnya India, Cina berkali-kali bimbang. Untuk membangun senjata nuklir, Cina harus bekerja sangat keras, sekarang terlalu boros untuk membaginya dengan Pakistan. Dan akhirnya, mereka membuat syarat, Pakistan harus berbagi teknologi desain sentrifuge baru, yang dengan susah payah mereka pelajari dari Eropa. Mesin jenis ini dapat membantu memperkaya uranium berkali-kali lebih cepat daripada versi Cina yang ada saat itu. Dan kedua belah pihak telah sepakat untuk saling tukar-menukar. Namun, meski mendapat bantuan teknis dari ilmuwan Cina, tetapi baru pada tahun 1998 Pakistan menyelesaikan uji coba senjata nuklir pertamanya, dan secara resmi menjadi satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata penghancur. Untuk alasan ini, Pakistan sering menggambarkan hubungannya dengan Cina sebagai, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih kuat dari baja, lembut seperti tatapan dan lebih manis dari madu. Pada tahun 1979, Jalan Raya Karakoram, yang membentang lebih dari 1.300 km, selesai menghubungkan Pakistan Barat Laut dengan Xinjiang. Ini menjadi jalur angkutan penting antara kedua negara. Khusus untuk Islamabad, dalam konteks mereka diembargo oleh Barat. Cina juga telah menjadi pemasok pertahanan terbesar Pakistan, mulai dari jet tempur hingga kapal selam dan peluru kendali. Mereka juga diperbolehkan menggunakan pelabuhan Gwadar, sebagai pangkalan angkatan laut. Akibatnya, Beijing dapat memantau aktivitas India di Laut Arab dan aktivitas AS di Teluk Persia. Selain itu, antara kedua negara juga ada serangkaian kontrak multimiliar dolar dalam beberapa tahun terakhir.
di mana, pada 2013, ada kesepakatan untuk membangun terowongan sepanjang 200 km, yang menghubungkan Gwadar Pakistan dengan kota Kashgar Xinjiang senilai 18 miliar dolar. Pada tahun 2014, Cina juga menginvestasikan 31,5 miliar dolar untuk energi dan pembangunan infrastruktur Pakistan. Ada banyak perjanjian berharga lainnya yang telah ditandatangani kedua belah pihak, membantu mereka menjadi lebih dekat. Dengan demikian, setiap persahabatan antara dua tetangga, dimulai dengan penyerahan wilayah oleh Pakistan ke Cina. Langkah ini tidak terduga, mungkin tidak ada negara lain yang bisa menirunya. Saat ini, Cina adalah raksasa tetapi cukup kesepian, dan Pakistan sering dianggap sebagai sekutu terdekatnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.